Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Agama Islam 2, dari IKM 3B Angkatan 2023. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etika dan keselamatan kerja di dalam Islam. Baik, berikut adalah masing-masing anggota kelompok kami. Untuk anggota kelompok kami dipersilahkan. Untuk yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Ida Kusna, bisa dipanggil Ida, dengan NIM 19 123 10 19. Perkenalkan, nama saya Aura Wulandevianti dengan NIM 191231060. Perkenalkan, nama saya Faradisa Novianti Putri dengan NIM 191231127. Perkenalkan, saya Dana Sofia Putri dengan NIM 191231128. Perkenalkan, nama saya Karisa Aulia Ismu dengan NIM 191231194. Perkenalkan, nama saya Keisha Sitwambara Harsha dengan NIM 191231236. Perkenalkan, saya Zeniki Aurali Wanasya Putri dengan NIM 191231237. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Maratu Siva dengan NIM 191231238. Halo, perkenalkan saya Jihan Rusakina dengan NIM 191231239. Berikutnya adalah latar belakang. Kerja yang dilakukan dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab akan mendapatkan keberkahan dan pahala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu yang akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Selanjutnya yaitu terdapat tujuan dan manfaat. Terdapat dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum yaitu mengkaji dan memahami prinsip etika serta keselamatan kerja berdasarkan dalam lingkungan kerja. Lalu selanjutnya tujuan khusus yang pertama memaparkan dan menjelaskan nilai-nilai etika kerja yang diajarkan dalam Islam. Dua, mengkaji ajaran Islam tentang keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja. Tiga, menyelidiki hubungan antara etika kerja dengan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu manfaat. Mempelajari etika dan keselamatan kerja dalam Islam memberikan manfaat yang signifikan baik dari aspek spiritual maupun praktis. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan. Dengan memahami dan menerapkan etika serta keselamatan kerja dalam perspektif Islam, individu tidak hanya berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih aman dan harmonis, tetapi juga menjalankan perintah agama dengan menjaga diri dari orang lain dan bahaya. Hal ini menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan spiritual serta mendukung tercapainya keberkahan dalam pekerjaan sehari-hari. Next. Selanjutnya adalah tunjang pusaka. Yang pertama yaitu etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang memiliki arti watak, perasaan sifat, dan cara berpikir. Definisi etika menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian menurut Bertens, etika memiliki dua pengertian yaitu secara praktis dan juga refleksi. Sebagai praktis, artinya etika itu memiliki nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik untuk dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan meskipun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral seseorang. Kemudian menurut pandangan Islam, etika adalah perangkat nilai yang tidak terhingga dan agung, serta bukan sekedar berisikan sikap serta perilaku secara normatif dalam bentuk hubungan antara manusia dan Tuhan dengan bentuk iman, melainkan wujud dari hubungan manusia terhadap Tuhan serta manusia dan alam semesta. Contoh dari etika dalam Islam yaitu takwa atau ketaatan pada Allah, ihsan atau berbuat baik, berakhlak mulia, kesederhanaan dan juga kejujuran. Next slide. Kemudian dalam etika sendiri terhadap prinsip-prinsip etika dalam Islam, yang pertama yaitu keadilan. Eh, Keadilan ini prinsip utama dalam etika Islam. Keadilan ini ditekankan dalam Al-Quran dan juga hadis sebagai prinsip utama dan tidak boleh ditinggalkan. Prinsip moral yang tidak boleh ditinggalkan. Karena eh, Nabi Muhammad dikenal sebagai
teladan keadilan yang adil dan juga dalam hubungan sosial. Kemudian yang kedua yaitu berbuat baik pada manusia, sesama manusia. Yang ketiga yaitu rendah hati, yaitu prinsip ini memacu individu untuk menerima kritik, memahami bahwa mereka bisa melakukan kesalahan dan selalu berusaha untuk tumbuh dan berkembang. Next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu keselamatan kerja. Definisi dari keselamatan kerja menurut Summa-Amur tahun 1996 adalah sarana utama dalam mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja juga merupakan upaya atau tindakan preventif menjaga keselamatan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, kecelakaan kerja dapat terjadi meski telah menerapkan prosedur keselamatan. Faktor-faktornya yaitu seperti terkena radiasi dan zat beracun, faktor lingkungan, kerja yang tidak aman, tindakan yang tidak mematuhi keselamatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, perlu jaminan keselamatan kerja sebagai langkah pencegahan maksimal. Dalam pandangan Islam, jaminan keselamatan sangat diperhatikan seperti pada prinsip syariah atau maqasid al-syariah pada golongan kemaslahatan daruriyat yang menekankan perlindungan terhadap jiwa. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang memerintahkan untuk menjaga jiwa, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Next. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan, di mana di sini ada 3 subbab pembahasan yang akan kita berikan. Yang pertama adalah etika bekerja dalam perspektif Islam, selanjutnya ada keselamatan kerja dalam perspektif Islam, dan yang terakhir ada implementasi etika dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam di bidang kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah etika bekerja dalam perspektif Islam. Dalam ajaran agama Islam ini sendiri, menetapkan standar moral untuk tindakan dan usaha, yaitu di antara yang pertama adalah niat yang baik. Niat yang baik sangat menentukan nilai suatu pekerjaan. Harus benar-benar tulus dan ikhlas, sehingga niat untuk bekerja harus didasarkan karena Allah, sehingga akan mendatangkan pahala. Hal tersebut kaitannya dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'maru binniyat, yang artinya sesungguhnya seluruh amal pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Sebagai makhluk Tuhan yang sempurna, manusia memiliki kewajiban kepada Allah dalam bentuk ibadah, sehingga tidak ada tindakan manusia yang melalaikan ibadah kepada Allah. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya melakukan sholat Jumat dibandingkan melakukan pekerjaan yang lainnya, sehingga semua pekerjaan harus diberhentikan saat azan mulai berkumandang. Next slide. Yang ketiga adalah dilandasi akhlak mental yang baik. Setiap aktivitas atau pekerjaan Islami harus dilandasi oleh akhlak yang mulia, sehingga para pekerja, pegawai, pedagang, dan pekerjaan lainnya harus memiliki sikap moral yang baik. Menurut Bukhari Alma, terdapat 8 persyaratan untuk mencapai kesuksesan. Di antaranya adalah keinginan yang kuat, mencapai tujuan dengan orang lain, penampilan yang menarik, self-confidence, pengambilan keputusan, tingkat pendidikan, motivasi yang kuat, dan yang terakhir adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi li'ata lahum walau kunta faddan walidun qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya kemauan yang keras untuk bekerja harus diserahkan kepada Allah, karena sebesar-besarnya manusia berencana, keputusan akhir berada di tangan Allah. Selanjutnya, yang keempat adalah menerapkan administrasi yang baik dan manajemen yang tepat. Keberhasilan seseorang atau sekelompok sangat bergantung pada manajemen yang baik dan administrasi yang tepat.
keduanya sangat menentukan kredibilitas seorang pekerja atau dalam suatu lembaga. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayatum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang sudah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Next slide. Baik, selanjutnya ya yang kelima yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kompetisi dibenarkan dalam Islam, tetapi kompetisi harus dilakukan dengan cara yang adil, yang pada dasarnya tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Next slide. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada subtopik atau subbab yang kedua, yaitu mengenai keselamatan kerja dalam perspektif Islam. Islam sendiri telah mengatur segala kehidupan manusia, termasuk keselamatan kerja, yang sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Walaupun di dalamnya tidak disebutkan atau tidak diterangkan atau tidak dijelaskan secara langsung. Adapun cakupan yang dibahas dalam bab keselamatan kerja dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama adalah perlindungan terhadap jiwa atau hifzan nafs. Hifzan, hifzan nafs adalah salah satu dari 5 tujuan utama syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Menjaga jiwa berarti memberikan perlindungan pada tubuh atau raga kita, baik di dalam maupun di luar. Dalam hal ini, termasuk ke dalam upaya untuk menjaga keselamatan kerja, terdapat pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dengan bunyi wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini terdapat bacaan wala tulqu bi aidikum ilat tahlukat dengan yang menurut Ibnu Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan mengenai larangan keras terhadap tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa. Selanjutnya, poin B adalah kewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman, di mana lingkungan kerja yang aman sendiri merupakan kondisi fisik, mental, dan juga sosial di tempat kerja yang tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan juga keselamatan pekerja. Lingkungan kerja yang aman meliputi lingkungan kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat dengan adanya sabda dari Nabi Muhammad SAW, bersihkan apa yang kamu sanggup karena Allah mendirikan Islam di atas sendi kebersihan. Tidaklah masuk surga kecuali orang yang bersih. Dalam sabda ini sudah menjelaskan mengenai adanya lingkungan kerja yang aman, sudah pernah dijelaskan melalui dari sabda Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita sebagai orang Islam wajib untuk bisa menyediakan lingkungan kerja yang aman agar mendukung terhadap adanya kesehatan dan juga keselamatan pekerja. Selanjutnya, yang ketiga adalah hak-hak pekerja, di mana Islam telah mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh keselamatan kerja setinggi-tingginya. Terdapat hadis yang mengatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atul ujiro ajrohu qailatin yakhif arok arokat, di mana artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.
Hadis riwayat hadis riwayat Ibnu Majah. Di mana dalam ayat ini juga menekankan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dan juga dari sabda tersebut kita juga bisa mengetahui jika hak untuk memberikan gaji kepada pekerja adalah hak yang krusial dan harus juga dilakukan, maka sesegera mungkin harus eh, segera dilakukan oleh perusahaan atau atasan yang sudah melakukan. Jika tidak, maka atasan atau perusahaan tersebut termasuk dalam orang-orang yang zalim. Apalagi perusahaan yang tidak menjamin pemenuhan hak-hak pekerja, maka bisa saja pekerja atau atasan dari pekerjaan tersebut dianggap juga kepada salah satu orang yang zalim. Next. Kemudian yang D ada keadilan dalam hubungan kerja. Berlaku adil dalam lingkungan kerja untuk menjaga keselamatan pekerja dapat diimplementasikan dengan pemberian fasilitas kesehatan yang terbuka dan memadai serta penyediaan segala jenis kegiatan untuk pekerjaan dapat berkembang. Penyediaan akses fasilitas kesehatan kepada seluruh pekerja seperti klinik, dokter, dan perawat profesional dapat memberikan perawatan medis yang cepat dan tepat saat terjadi kecelakaan atau insiden darurat. Baik, selanjutnya hal ini terdapat dalam salah satu surah yang ada di Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 135, yang isinya, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, ikwa fahuwa fi min bilkis syuhada Allahu a'lamu anfusakum awil walidaini wal aqrabin iyakun innama au iyaku ifakor fallahu awlam bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in taraw wa anta disau fa innallaha kana yama ta'ammalna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling, enggan menjadi saksi. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Next slide. Selanjutnya, implementasi etika dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam di bidang kesehatan masyarakat. Etika yang dipegang seorang Muslim dalam berperilaku berasal dari niat yang ada di dalam atau di luar dirinya. Bekerja dalam Islam merupakan ibadah dan jihad. Pekerjaan harus dilakukan dengan mengikuti syariat Islam agar aman baik di dunia maupun di akhirat. Keberhasilan dari tindakan yang bermoral tidak hanya dirasakan oleh individu yang melakukannya, tapi juga menjaga hubungan antara individu dengan pencipta, individu dengan sesama individu, dan individu dengan alam. Seseorang yang memiliki etika yang baik akan melakukan segala sesuatu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, amanah, adil, menepati janji, profesional, tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Bekerja dengan etika yang sesuai dengan ajaran Islam akan melindungi diri dan orang lain dari bahaya. Tenaga kerja yang baik akan menghindari tindakan yang membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan kerja, serta mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Untuk kesimpulan, implementasi etika dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam di bidang kesehatan masyarakat sangat berhubungan karena etika yang dipegang oleh seorang Muslim dalam berperilaku berasal dari niat yang ada di dalam dan di luar dirinya. Tindakan atau pekerjaan yang baik akan dihasilkan dari niat yang baik. Bekerja dengan etika yang sesuai dengan ajaran Islam akan melindungi diri dan orang lain dari bahaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan saran. Demikianlah pembahasan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan referensi tentang etika dan keselamatan kerja. Tetapi kedepannya makalah ini dapat diperluas dengan cakupan yang lebih khusus tentang perbedaan etika kerja terhadap pria dan wanita, lalu bagaimana cara berperilaku dan memperlakukan sehingga keselamatan kerja terhadap pria dan wanita dapat diberlakukan adil sesuai dengan kebutuhan. Demikian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.